emiten yang bergerak di bidang energi baru terbarukan memang dalam beberapa pekan terakhir bisa kita lihat pergerakannya juga cukup signifikan begitu menguat. Meskipun kemarin tampaknya mungkin terjadi aksi profit taking juga Pak Al-Fatih ya, tapi mungkin sekalian bisa ditambahkan juga seperti apa outlook Anda untuk emiten-emiten yang bergerak di bidang ini, Pak Al-Fatih? Ya, oke. Mungkin kita mulai dengan Medco dulu ya. Nah, jadi Medco ini trennya lagi naik ya, dan kenaikan ini sudah terlihat sejak kalau kita dengan chart weekly itu dari 2021 gitu ya. Nah, dalam jangka pendek itu dia punya potensi naik hingga ke 2000 ya, dengan batas risiko di sekitar 1480. Dan ini kemungkinan apa namanya, dalam beberapa hari ini udah mulai bergerak naik lagi. Kemudian kita juga melihat BRPT ya. BRPT ini sudah naik sejak Agustus yang lalu ya, dari harga 800 sekarang udah 1.300, 1.400 gitu ya. Ini mungkin masih akan konsolidasi tapi cenderung menguat ya, di kisaran 1320 sampai dengan 1520. Kemudian PGEO ini juga tren naiknya dari Juli udah terlihat ya, dari sekitar 750-an sekarang di 1.400 ya, 1490. Support saat ini batas risiko di 1430, potensi kenaikannya ke arah 1.600 sampai dengan 1.800. Jadi saya rasa itu beberapa saham yang mungkin bisa diperhatikan ya oleh pelaku pasar. Oke, baik. Tapi kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir kan memang penguatannya sudah cukup signifikan begitu. Apakah level harga yang ada saat ini masih menarik begitu bagi para pelaku pasar, Pak Al-Fatih? Ya, dengan adanya koreksi-koreksi dalam 1-2 hari ini, saya rasa sih menjadi menarik kembali ya untuk saham-saham ini. Dan kita juga tahu kan bahwa eee, sentimen positif dari bursa karbon ini masih cukup tinggi ya. Kita lihat bahwa harga market bursa karbon di kita itu masih jauh lebih murah ya daripada di Eropa gitu ya. Sehingga ini akan bisa adjust lagi untuk apa namanya, menyesuaikan ya dengan harga di Eropa, dan itu akan sangat menguntungkan bagi emiten-emiten ini. Oke, baik. Kemudian saya ke Pak Eka. Pak Eka tadi melanjuti begitu ya bahwa prediksi Anda selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi begitu ya, Bapak Presiden begitu ya, bahwa potensi bursa karbon di Indonesia di tanah air ini bisa mencapai lebih dari 3.000 triliun rupiah. Dan tentu ini membutuhkan peran dari berbagai pihak termasuk adalah dari para pelaku usaha utamanya juga di sektor ataupun juga di bidang energi begitu ya. Dari Anda sendiri sekali lagi sebagai pelaku usaha mungkin peran ataupun juga seperti apa langkah-langkah yang bisa dilakukan begitu untuk semakin meramaikan bursa karbon ini, Pak Eka? Oke. Pertama-tama tentunya ini masih baru ya, jadi perlu ada sosialisasi kami lihat ya pada pelaku-pelaku usaha terutama yang di bidang energi. Yang pasti ini menjadi insentif buat pelaku-pelaku usaha yang bergerak di bidang sektor hijau. Pertama tentunya mengerti mekanismenya ya, sehingga bisa mendapatkan sertifikat penurunan emisi yang saat ini dilakukan oleh KLHK, sehingga mereka bisa melakukan registrasi ya, sehingga ada penjualan. Saya lihat kemarin di penjualan itu sudah ada 29,2 miliar, yaitu Pertamina PGE ya. Mereka menjual sertifikatnya dari geothermal Lahendong. Di situ ada 24 transaksi. Tentunya perusahaan-perusahaan lain ya yang bergerak di bidang geotermal, angin, matahari, pengelolaan hutan, pengelolaan sampah ya, industri-industri yang bisa melakukan pengurangan CO2 bisa juga mempelajari ya sehingga bisa menjual sertifikat pengurangan emisinya. Tadi Pak Fatih juga menjelaskan buat pembelinya yaitu industri yang kebetulan hard to abate, hard to abate itu adalah industri-industri yang Hmm. susah menurunkan emisinya bisa membeli Mhm. carbon offsetnya dengan harga yang masih sangat murah. Ya. Mhm. Tentunya ke depan diharapkan dengan makin ramainya pasar ini ekonomi hijau akan terus bertumbuh gitu, Mbak. Oke, baik Pak Eka. Kemudian tadi dari sisi para pelaku usaha begitu upaya untuk meramaikan bursa karbon ini sendiri. Nah kemudian Pak Fatih begitu tanggapan Anda mungkin dari sisi
pelaku saham begitu ya, dari sisi investor sendiri mungkin ekspektasinya terhadap, bursa karbon ini dan juga upaya dari, para pelaku usaha utamanya dari emiten-emiten begitu untuk semakin meramaikan bursa karbon ini sendiri seperti apa? Singkat saja Pak Al-Fatih. Ya, ini kan sesuatu yang sebenarnya menguntungkan ya buat emiten-emiten yang terdampak maupun yang menghasilkan maupun yang membutuhkan karbon ini. Karena tujuan pemerintah dan juga kebutuhan kita adalah untuk menuju ke energi hijau. Dan ini juga sangat diharapkan ya oleh investor-investor peningkatan di transaksi di bursa karbon ini karena secara tidak langsung akan mempengaruhi juga transaksi di bursa saham kita.